Kalau berbicara pilwaktu, ya siapapun punya hak untuk mencalonkan diri. Yang jelas, kita berharap yang berani mencalonkan diri selain Bang Pasar yang sudah mendeklarasikan dan juga diusung oleh beberapa partai, masalah Maulana, ya, sama-sama punya niat baik untuk membangun kota Jambi ini lebih maju, lebih modern. Tidak seperti saat ini, kalau kita boleh jujur, kondisi kota Jambi ini seperti kotak kardus Pandora, kota 1000 ruko. Apakah ini sulit dirubah wajah kota ini? Sepanjang saya berjalan di luar daerah yang berkembang seperti Tangerang misalnya, ada BSD, ya kabupaten, tapi mereka maju menjadi kota satelit, ada Smartphone, dan itu investasi yang maju. Mengapa Jambi tidak melakukan terobosan hal-hal seperti ini? Kita sepertinya hari ini masih berbenah. Ya, kita apresiasi lah Pak Pasar akhirnya membuat ruang terbuka hijau, membuat taman-taman yang lebih cantik. Cuma kalau bicara kemajuan kota, saya rasa ya mudah-mudahan andai kata beliau bisa memimpin dua kalinya, beliau bisa membuat Jambi ini lebih baik lagi, lebih maju lagi. Maka kita bisa bangga membela beliau. Yang jelas banyak PR yang selesai. Nah, kembali pada pilot, sepertinya sampai detik ini dengan kondisi PDI dan PAN yang belum juga memunculkan nama, ini ada sebuah indikasi bisa-bisa di waktu 2018 ini Bang Pasar dan Bang Maulana akan berhadapan dengan kotak kosong. Menurut pendapat saya pribadi, hal itu mungkin sah-sah saja, tapi persoalan ini sebuah kemunduran. Apakah Jambi ini sudah tidak ada lagi calon-calon pemimpin yang pantas untuk coba mencalonkan diri? Apakah ini situasi yang mungkin dikondisikan? Karena apapun bentuknya kan partai juga pengaruh. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi partai yang gagal mengkaderkan calon-calon pemimpin pada kader-kader internal mereka. Nah, seperti yang saya lihat, ada geliat. Andai kata salah cuma satu calon yang akan berhadapan dengan kota kosong, kabar terakhir yang saya terima, Datlab Malkatak akan membentuk tim sukses kota kosong, sehingga dinamika pilwaktu 2018 itu akan lebih menarik dan lebih dinamis, tapi tetap sejuk, tetap damai. Artinya benar-benar nanti yang akan terpilih benar-benar menjadi pilihan rakyat. Kabarnya dalam waktu dekat nanti, andai kata tidak ada calon lain yang akan berhadapan dengan pasangan Pasar dan Maulana, apakah benar akan dideklarasikan tim sukses dari kota kosong mewakili masyarakat yang punya pilihan lain? Ya, saya sebagai masyarakat yang lahir dan Bali saya tertanam di kota Jambi, tentu akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat kota Jambi. Sekaligus saya menyiapkan diri untuk menjadi tim sukses rakyat. Karena begini, bagi saya, kalau seorang kepala daerah tidak ada lawan politiknya, notabene catatannya adalah mereka takut, kemudian khawatir dan merasa menganggap mereka akan kalah. Nah, disinilah cara berpikir politik yang
menurut saya tidak apa namanya, tidak konsekuen. Sebab politik itu dinamis. Kita lihat saja sendiri banyak hal yang kita lihat baik dari tingkat nasional maupun sampai ke tingkat daerah. Contohnya sudah cukup banyak. Pada pilkada tahun 2016, pilkada serentak, ada 9 kabupaten di Indonesia ini yang calonnya melawan kotak kosong. Di antaranya ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, disinilah kita melihat bahwa melawan kotak kosong itu rakyat bisa bersuara dengan apa namanya, dengan bebas menyatakan mereka mau pilih mau tidak. Artinya di sini nampak demokrasi itu yang hidup. Kita melihat bahwa si calon benarkah dia berada di pihak masyarakat atau berada di pihak tim yang menggebu-gebu gitu. Sebab sang calon ini kalau memang diminati rakyat, tidak perlu tim yang begitu besar, cukup beberapa orang saja, karena lawannya jelas, ya kan? Lawannya jelas itu rakyat. Nah, kalau rakyat lawannya, ya bagaimana dia mendekati rakyat? Bagaimana dia baik dengan rakyat dan memang betul-betul memberikan satu yang terbaik untuk rakyat itu. Kalau memang dia diminati rakyat, dan ini juga sebagai satu ujian bagi pemimpin bahwa dia merayat atau tidak. Barangkali itu yang bisa saya jawab tentang apa itu kotak kosong. Jika ini terjadi, maka saya menyiapkan diri untuk menjadi tim sukses rakyat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Semoga Pilwaktu 2018 berjalan lancar, damai dan kondusif demi kemajuan kota Jambi yang kita cintai. Selamat malam Jambi.